semuanya, hai apa kabar teman-temanku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau general reading ya. Banyak yang aku baca di komenan kalian tentang kenapa sih kalau dia memang sayang dan cinta sama aku gitu ya, kok tidak pernah balas chat atau membalas atau telepon dengan cepat gitu ya. Selalu ada aja harus menunggu berhari-hari atau menunggu kamu untuk lebih dulu gitu ya menghubungi dia baru ada komunikasi atau bisa ngobrol gitu ya. Kenapa sebabnya dia seperti itu? Oke, cekidot buat kalian yang penasaran kenapa dia seperti itu ya. Oke, kita cek kenapa dia seperti itu. Oke, di sini. Oh, sebenarnya dia itu selama ini kenapa gitu ya, kenapa dia bilang sayang, bilang cinta gitu sama kamu, tapi dia nggak pernah komunikasi atau ngechat duluan kalau nggak kamu duluan. Sebenarnya ada apa dengan semua ini, kenapa dengan dia gitu ya. Oke, ditunggu kenapa seperti itu. Oke, tenang dulu ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya dia tuh lagi bingung ya gitu. Kenapa dia mengatakan sayang dan cinta sama kamu, tetapi dia tidak pernah menghubungi kamu duluan. Bahkan kamu harus rela-rela untuk bertengkar demi mendapatkan jawaban yang pasti. Di sini memang dia hanya ingin menggoda kamu ya, menggoda kamu dalam arti perasaan sayang dan cintanya mungkin belum terlihat dan sudah mungkin kalau buat teman-teman yang sudah menjalin cinta ya sudah beberapa tahun atau beberapa bulan atau 1 tahun kurang ya, dia belakangan ini ya kenapa seperti itu karena ada yang menggoda dia, itu yang pertama. Meskipun pemikirannya dia atau pikiran dia, perasaan dia ke kamu gitu, tapi dia disibukkan dengan orang lain yang eh banyak menggoda dia gitu ya. Dia sedang digoda oleh seseorang atau mungkin lebih dari satu orang yang menggodanya. Ya, di sana dia sering terdiam gitu, melamun, entahkah itu berfantasi atau apa kepada orang yang baru menggoda dia gitu. Sehingga membuat dia bingung, goyah hatinya gitu ya, membara di dalam hatinya, di dalam jiwanya gitu terhadap orang yang sering menggoda dia. Di sini ciri-cirinya orang tersebut orangnya tidak terlalu tinggi dan juga berkulit Indonesia ya. Tubuhnya kalau perempuan nih semok gitu, kalau laki-laki nih agak berisi gitu ya. Dia orang jauh gitu, tidak dekat dengan dia saat ini gitu, maksudnya tidak satu tempat, satu RT atau RW ya, ada kemungkinan berbeda kota ya, jaraknya jauh gitu. Misalkan kamu sekarang ada di Surabaya, mungkin dia orang Kediri gitu ya, atau mungkin kamu ada di Bandung gitu, dia orang Sukabumi. Ya seperti itu. Lalu kita buka lagi. Ya, kartunya menyebalkan. Dia sedang digoda. Siapa? Kalau dia ini bisa bolak-balik ya teman-teman. Kalau misalkan kalian adalah seorang laki-laki, ya laki-laki ini penggoda gitu ya ke perempuannya. Begitu juga perempuannya yang genit gitu. Aku lihat di sini dia mungkin akrab dengan dunia malam pekerjaannya ya, gitu. Seseorang yang menggodanya adalah seseorang yang akrab dengan dunia malam. Ini yang aku lihat di kartu ya. Apa ya, memiliki perasaan sayang dan cinta gitu kepada kekasih kamu ini, kepada orang yang kamu sayangi saat ini. Ya, jadi sering membuat dia atau menggoda ya, merayu
sehingga jiwanya bingung gitu ya, kayak bimbang gitu, ada perasaan tergoda dan sangat tergoda sepertinya gitu ya, seperti menawarkan sesuatu yang mungkin dia diiming-iming sesuatu yang bisa jadi hal tersebut bisa berupa uang ya, pekerjaan gitu yang membuat dia mudah untuk mendapatkan cuan, dan lama kelamaan sering ini apa ya, dekat gitu, lama kelamaan dekat. Nah, bingung dia di sini ya, mungkin dia juga mendapat ajakan ya. Ya memang seperti ini yang saya baca ya, dia juga memang gairahnya tinggi gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan seks gitu ya, itu di luar kendali, mungkin dia sangat sering berfantasi soal hal seperti itu, jadi membuat dia tergoda. Seseorang yang menggoda dia itu memancing hal tersebut yang membuat dirinya goyah ya kepada kamu, dan akhirnya lama kelamaan tidak sering ingat kamu gitu, karena seseorang ini mungkin sudah mendapatkan hatinya gitu, entah itu hatinya atau memang dia tergoda oleh gairah atau nafsunya ya, seperti itu. Tapi memang sejalan seiring ya, dia memang selalu terpikir tentang kamu gitu, perasaannya memang selalu terselip ada kamu, jadi setiap kali ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perselingkuhan lagi, dia juga ada ingat dengan kamu, ada rasa teringat sama kamu gitu ya, tapi kamu jauh gitu, tapi itu yang membuat dia tidak begitu memperdulikan kamu, bahkan tidak ingin tahu perasaan kamu lebih lanjut. Mungkin dia sekali lagi dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari kamu ya. Aku lihat juga selama ini mungkin kamu sudah banyak mensupport dia, tapi dia berpikir bahwa kamu tidak memberikan apapun, karena tipe laki-laki atau perempuan yang aku baca ini adalah orang yang keras ya, dan dia selalu mau menang sendiri gitu, dan dia juga ternyata teman-teman sudah memiliki pasangan juga ya. Ini saya tarikan energinya seperti itu untuk teman-teman semua ya, semoga ini tidak terjadi pada kalian. Silahkan berdoa ya untuk jangan sampai hal tersebut yang saya bacakan ini dialami oleh teman-teman, atau belum mengalami jangan sampai mengalaminya. Ini hanya sebuah cerita dari Lintrik hari ini, tidak perlu sangat ditakuti, atau kalian jangan berfokus pada bacaan yang aku bacakan hari ini, karena setiap orang berbeda-beda nasib, dan jangan sampai kalian apa ya, jadi ada ketakutan ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hubungan asmara kalian, karena semua ini ada selalu jalan keluarnya. Tapi kita bicara soal cerita hari ini ya. eh Memang ada orang baru gitu di dalam hubungan kalian. Seseorang ini bekerja di dalam dunia malam ya, biasa terbiasa atau dekat dengan uang ya kehidupannya gitu. Dan awalnya kenal, awalnya dekat karena sebuah pekerjaan, permintaan, mungkin dia pernah meminta tolong gitu ya, karena pekerjaannya ini nyambung dengan si orang baru tersebut, akhirnya ditolong. Dan lama-lama punya perasaan hal tersebut mungkin dari orang yang di sana ya, yang punya niatan untuk menggoda, karena tergoda juga karena seseorang doimu ini adalah orang yang memang terlihat tampan atau cantik ya, menarik gitu ya untuk dimiliki. Namun di sini ya dia juga sudah memiliki keluarga ya, ternyata kamu ada orang ketiga di dalam hubungan ini. Atau mungkin teman-teman ya, saya juga bisa menarik kesimpulan bahwasannya seseorang yang menggoda dia juga single parent, atau orang yang sudah memiliki anak gitu ya, gitu. Jadi dekatlah gitu, ada momen, ada kesempatan gitu, hal tersebut menggoda dan menggoyahkan perasaannya dia ke kamu ya. Jadi akhir-akhir ini atau mungkin sudah beberapa belakangan ini sudah sangat sulit sekali untuk berkomunikasi sama kamu, bahkan bisa untuk teleponan aja susah, atau chat aja emang bisa 24 jam baru dibalas ya. Nah, patut dicurigai, tapi gitu ya, jangan terlalu dipatokin ceritaku hari ini adalah termasuk di dalam kehidupan asmaramu ya. Tidak ya, semoga ini hanya cerita lintriku hari ini, kenapa seseorang itu tidak membalas, atau dia sangat lama sekali untuk bisa berkomunikasi, susah banget ya kalau nggak kamu duluan. Lalu bagaimana perasaan si doi ini sama kamu gitu ya. Oke.
Untuk saat ini mungkin dia terhalang ya perasaannya ke kamu. Mungkin saat ini biasa-biasa aja karena memang dia sedang disibukkan dengan urusan seseorang itu yang sedang dekat dengan dia ya. Bisa urusan pekerjaan karena dekat dekat dengan dia ya. Mungkin semoga tidak ada kartu yang menyatakan dia akan lebih dekat lagi ke depannya. Kalau aku buka satu apa namanya satu baris lagi, bagaimana aku juga khawatir ya itu akan menjadi kartu yang memungkinkan atau mengiyahkan bahwa sudah terjadi jalinan asmara di antara mereka ya, karena memang iming-imingnya begitu menggoda sekali. Ya, di sini dia memang ada perasaan kangen sih, tiba-tiba memang selalu datang di saat dia sedang bermesraan, mungkin dekat banget ngobrol gitu sama seseorang yang baru ini, tapi dia terlintas teringat kamu, ada perasaan di mana kamu ada hadir di dalam percakapan mereka gitu ya. Itu yang membuat dia mungkin agak ngerem, atau bisa jadi dari kartunya sendiri di sini terlihat dia seperti hati-hati gitu ya, hati-hati melakukan komunikasi, takut ada nanti ada ketahuan gitu ya, dia agak ruwet juga nanti sama kamu gitu ya, karena walau bagaimanapun kamu orangnya yang juga tipe pemarah atau galak ya, yang membuat dia khawatir. Jadi dia juga agak hati-hati gitu ya menjalin hubungan ini dengan orang baru tersebut. Hati-hati banget, belum apa ya, belum berani untuk maju lebih dekat lagi dengan orang tersebut gitu. Tapi sering berhubungan atau komunikasi itu sering, karena si orang baru tersebut sengaja banget gitu ya. Dia selalu menggoda menggoda tuh kan, menggoda terus gitu. Jadi dia yang duluan menggoda, memberikan sebuah harapan gitu, membuka sebuah harapan, sebuah jalan untuk bisa lebih dekat dengan si doi kamu gitu ya. Bicara dengan perasaannya si doi ke kamu bagaimana gitu. Oke, aku ngerasanya memang terlintas tapi tidak ada perasaan sayang ya, kayak lebih ke apa ya, terkesan biasa aja gitu ya, nggak nganggap kamu nggak kangen sama kamu, nggak nganggap kamu ada gitu, terkesan biasa aja karena dia keasikan gitu untuk dekat dengan orang baru ini gitu ya, karena orang baru ini sangat benar-benar intens gitu, hampir sering diajakin ngobrol gitu ya. Kayaknya juga sering teleponan ya ini ya, aku melihat seperti itu. Jadi memang orang ini dia single parent atau mungkin seseorang yang sudah memiliki anak gitu, sudah memiliki keturunan, tapi dia mungkin dalam keadaan apa ya, agresif sekali gitu. Jadi dia lebih cepat gitu menggoda. Jadi tergodalah si doimu ini. Semoga ini cerita yang aku bacakan hari ini tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Aku sampai terbata-bata ya mau bacainnya, tapi memang apa ya, kalau nggak hati-hati bacainnya, yang mendengar ini pasti terluka banget gitu ya. Soalnya aku baca aja nggak enak juga perasaannya ya, ke kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi yang kita baca saat ini adalah seseorang yang memiliki tabiat nggak bagus ya. Jadi mudah sekali baper, mudah sekali tersinggung dalam apa namanya, sebuah apa ya namanya, kalau kita terlalu sering ngasih perhatian gitu, dia ngerasa dia terlalu istimewa gitu ya, dia kegeeran atau dia ngerasa teristimewa dan menimbulkan besar kepala ya, sehingga dia selalu berfantasi atau mencari-cari kesempatan untuk bisa melebihi kamu, mendapatkan seseorang lagi ya. Sebenarnya bagaimana nanti hubungan mereka ke depannya? Aku melihatnya tidak lama sih nanti terputus, ada halangan gitu ya. Ada halangan di jalan mereka. Kenapa? Mungkin sekali lagi ini soal uang atau finansial. Karena walau bagaimanapun teman-teman, seseorang siapapun yang berhubungan dalam sebuah percintaan ataupun sebuah jalinan asmara ya, kalau tidak didukung atau tidak bubuhi tentang finansial atau keuangan, agak susah, banyak permasalahan yang akan timbul, apalagi jika dia sedang memiliki komunikasi dengan orang yang sudah single parent, otomatis ya kan, nggak mungkin dia cuman menginginkan si fisiknya aja gitu, tapi dia juga pasti menginginkan sesuatu yang lebih dari si doimu. Begitu juga dengan doimu, mungkin juga seperti itu. Aku melihatnya doimu ini mungkin menurut kamu tidak mata duitan, tapi aku melihatnya dia memang seperti punya itu ya, apa sih,
ada kemungkinan dia itu tertarik dengan uangnya gitu, dengan finansial atau pekerjaan yang dia jalani, yang banyak sekali memberikan apa ya, kemungkinan-kemungkinan cuan yang dia miliki banyak gitu. Jadi seperti ada kesempatan gitu untuk sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu, selain mendapatkan fisiknya mungkin juga uangnya ya. Mungkin jangan sampai ke sana, tapi aku melihatnya begitu karena tergoda ya, menimbulkan gairah seks gitu ya. Jadi dia sangat yakin atau melanjutkan untuk bisa lebih dekat gitu. Di sini aku lihat memang nanti mereka akan dekat jalan gitu ya, tapi banyak halangan gitu ya, karena akan ada banyak keributan soal pekerjaan ya. Lama-lama karena sering dekat, akhirnya kan mereka ada rasa gitu ya. Mungkin si doimu atau orang tersebut akan lebih banyak menuntut gitu. Akan ada masalah di hubungan mereka, terutama si doi kamu yang mungkin juga akan punya perasaan jenuh atau punya perasaan takut ya, karena seseorang yang dia hubungi, dia jadikan apa namanya tuh, pacar ya, bukan belum pacar sih, dekat gitu ya. Sudah dekat gitu tapi belum jadi pacar, tapi bisa jadi mereka sudah jalan gitu ya. Ini apa ya, kemungkinan adalah dia ngerasa takut. Takut apa? Ancaman, atau dia ada satu masalah pekerjaan di orang baru itu yang menyebabkan kecemburuan, banyak kecemburuan, kecurigaan, kesalahpahaman pada si doi, yang akhirnya doi ini akan sering marah sama orang baru ini. Banyak larangan, banyak ona inunya gitu, supaya menjaga si orang baru ini tidak tersentuh dengan orang lain gitu ya, karena dia udah punya perasaan suka nih ya terhadap fisiknya sih teman-teman ya awalnya ya, tapi nanti akan berlanjut kepada cuan atau keuangan yang dia punyai gitu ya, seperti itu. Dan kenapa gitu ya belakangan ini, semoga teman-teman yang belakangan ini tidak pernah dihubungi bukan karena masalah ini ya, tapi yang saya bacakan mungkin untuk orang-orang yang di planet lain gitu ya, bukan buat teman-teman yang menjadi pendengar videoku hari ini. Jangan sampai pokoknya jauh-jauh dengan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan asmara kalian. Tapi itu ya bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan apa ya, kewaspadaan buat kita gitu. Bukannya kita harus curiga terhadap gerak-gerik pasangan ya, tapi memang ada baiknya kita lebih banyak mendekatkan diri. Sekali lagi ya, aku bukannya mengajak kalian untuk lebih agamis, tidak, tapi kalian tahu tidak kalau saat kalian merasakan dalam keadaan down gitu, dalam keadaan tidak memiliki tempat untuk bersandar, atau kalian mencintai seseorang tapi orang tersebut mengabaikan kalian, kalian akan berada dalam frekuensi rendah gitu ya, apalagi akan lebih cepat marah-marah, labil gitu, perasaan jiwa kalian akan lebih condong ke hal-hal negatif gitu. Jadi memang tidak ada salahnya gitu untuk kita semua, siapapun gitu ya, sesekali mungkin dilakukan ya, berdoa atau sembahyang, tapi mulai hari ini cobalah untuk tidak sesekali gitu ya, sesering mungkin. Walaupun kalian tidak bisa sembahyang ke tempatnya atau di rumah gitu, tapi di dalam jiwa kalian tuh selalu menghadirkan adanya Tuhan ya, pencipta semesta gitu, agar kalian mampu menghadapi semua situasi yang jelek, misalkan ada hal yang seperti ini. Karena ini saat kalian tahu, kalian pasti akan terguncang jiwanya ya, perasaan marah, cemburu, tidak terima karena hal tersebut, karena dia memperlakukan kamu seperti itu ya, panas di dalam dada gitu ya. Karena kalau sudah mendapatkan racun ini gitu ya, sudah menempel di dalam jiwa ini perasaan cemburu dan tidak terima, akan was-was, panas hati berkepanjangan, nggak cuma 1 hari 2 hari, seminggu juga nggak mungkin, sebulan juga nggak mungkin, setahun ya belum tentu kalian bisa lepas gitu dari penyakit ini gitu ya, dari hal yang sudah ditimbulkan hubungan mereka, akan membuat penyakit pada dirimu saat kamu tahu, bahkan bisa lebih hancur gitu ya, dari sebuah cerita yang kita dengar, dongeng-dongeng yang kita dengar. Tapi kalau kalian selalu menghadirkan di hati kalian ya, itu takdir
panjang, takdir yang mungkin tidak sampai ke pernikahan, kalian sudah, oh iyalah itu mungkin bukan jodoh saya. Oh iyalah mungkin semua ini akan terjadi pada setiap hubungan. Kalian akan seperti dibantu ya batinnya, pikirannya dibantu untuk jernih gitu, untuk tetap oh iya, saya mungkin disadarkan saat ini bahwa seseorang ini tidak baik buat saya gitu. Jadi kamu udah dikasih feel, udah dikasih perasaan nggak enak, lalu kalian kembali kepada Tuhan atau lebih dekat atau membiasakan diri untuk selalu berdoa ya. Mungkin kesempatan untuk tidak sakit hatinya itu bisa kecil gitu ya, daripada orang-orang yang jauh gitu. Sekalipun dia dekat dalam sembahyangnya, doanya gitu, dia begitu getol, rajin gitu ya. Terus tetap aja sih yang namanya sakit hati dan patah hati itu akan membuat perasaan kalian terguncang hebat, tapi tidak akan lama gitu loh. Karena pelindung kita yang setiap kali, setiap hari kita mintai pertolongan gitu ya, itu akan datang dengan tiba-tiba. Aku yakin sekali, nggak nyampe gitu loh. Nggak nyampe harus bertahun-tahun, dalam 1 tahun itu nggak akan nyampe, karena dia tuh maha penolong, maha pengasih, akan datang tiba-tiba untuk membersihkan jiwa dan pikiran kamu. Ya, ini semoga ceritanya tidak ada di dalam kehidupanmu ya teman-teman. Mungkin ini dari planet lain yang aku bacain ya. Amin. Semoga ini nggak kejadian sama kalian. Jangan sampai, aku juga membacanya nggak enak ya, ada terbata-bata. Tapi kalau nggak aku post, nggak aku beritakan sekarang videonya, itu juga sayang banget ya. Mungkin saja ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, para kaum wanita dan juga laki-laki ya, bahwasannya terlihat baik ya, tapi tetap saja mudah digoda. Ya seperti itu cirinya, terlihat baik tetapi mudah tergoda, lebih cepat marah saat ini, lebih cepat tersinggung saat ini karena dia sudah asik ya dekat atau ngobrol dengan orang tersebut gitu, dan orang tersebut juga sangat kenceng gitu ya hubungan komunikasinya. Oh my God, aku nggak ngerti bagaimana ada di kehidupan kita. Sepertinya sedang merebak ya hal-hal yang seperti ini, karena ya sekali lagi ya, makanan yang kita makan juga berpengaruh ya, tontonan yang kita tonton juga berpengaruh, dan teman kita ngobrol pun berpengaruh di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam asmara kita ini. Ya, sehingga kita mudah condongnya kemana, sukanya ke apa gitu ya, tertariknya dengan hal apa, itu akan diikuti oleh pikiran, dicari-cari terus, dan akhirnya ketemu, dan bisa jadi kita nggak tahu apakah itu buruk atau baik gitu. Kalau kita berpikirnya atau mencarinya hal-hal yang jauh dari apa ya, negatif, tapi nggak mungkin sih ya, pasti setiap orang suka menyukai hal-hal yang negatif karena itu membuat mabuk gitu ya, memabukkan, kayak cinta berlebihan kan memabukkan ya kan. Atau kita ngobrolin ngejelekin orang kan memabukkan, ketagihan nggak sih kalau ngegosipin orang, nggak mungkin kan kalau itu dihilangkan gitu ya. Jadi jangan berlebihan lah, setengah-setengah aja ya. Kalau cinta jangan terlalu cinta, kalau ngomongin orang jangan terlalu benci gitu ya. Nanti kita sendiri kena gitu ya. Selalu ingat karma ya, walau bagaimanapun karma tidak bisa kita hindarkan, itu pasti akan terjadi. Nggak tahu jalannya dari apa, bagaimana, ya sedang apa, itu pasti akan terjadi setahun, 2 tahun. Dan paling sedihnya kalau kamu dibales mungkin di saat kamu sedang bahagia banget, lalu datang karma, habis semua yang pernah kamu lakukan pada orang lain, maka apapun itu akan terjadi lagi pada kehidupanmu ya. Jadi teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton, tetap jaga diri, jaga hati, jaga perasaan. Semoga cerita hari ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Ini hanya sebuah dongeng aja mungkin. Jangan sampai dijadikan acuan buat apa ya, buat memberantas pacarmu yang nggak pernah telepon kamu, chat juga jarang dibalas ya. Tapi jangan terlalu curiga sama pacarmu, kasihan nanti gara-gara lihat video ini langsung kamu curigain, ternyata kamu begitu ya sama orang itu. Oke teman-temanku semuanya, tetap tetap ya, kita
tetap tenang dalam memutuskan atau mencari jalan keluar ya. Kalau memang dia berjodoh kepadamu, untukmu gitu ya, pasti akan ada jalannya. Tapi jika dia tidak jodoh denganmu, juga Tuhan akan memberitahu lewat berbagai caranya. Jadi tetap percaya diri dengan asmaramu, dengan si dia juga, jangan terlalu dicurigain ya. Dan jangan lupa tetap selalu peduli pada sesama agar kamu bisa mengerti atau punya kepekaan batin ya, apa yang sedang terjadi pada orang lain, bahkan pada dirimu sendiri. Kamu akan paham kamu butuh apa dan seperti apa dan harus bagaimana, dan kamu akan mengerti kenapa si doi jarang chat kamu atau telepon duluan. Oke? Sampai jumpa, dadah, bye bye. Tunggu dulu, aku lupa untuk bacain zodiaknya. Oke, teman-teman, kita bacain zodiaknya. Maaf ya. Udah mau tutup aja, aku lupa zodiaknya belum dibacakan. Oke, semoga di sini nggak ada yang nggak ada yang sedeng kayak aku ya. Oke, untuk Scorpio, Libra, Pisces, Aries, Virgo, Capricorn, Leo, Scorpio lagi, Aquarius. Oke, hati-hati ya guys. Zodiak-zodiak ini emang ada si keras kepala dan si pede banget ya. Makanya jangan sampai kalian memberikan peluang berlebihan gitu. Tapi kalau udah jatuh cinta gimana dong, Nyimas? Kan susah buat melepasnya gitu ya. Bahkan dalam setiap pekerjaan keseharian tuh nggak bisa terlepas dari si dia gitu. Bagaimana aku bisa melupakannya, bagaimana aku bisa tenang. Iya benar ya, kalau cinta memang kayak gitu, susah banget. Lalu apa yang harus kalian lakukan ya? Di sini ada, oke, butuh usaha lebih ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi dicuekin orang yang kamu sayangin, kamu coba beralih ke hobi kamu aja gitu ya, atau kamu bisa menjalin hubungan lagi dengan orang baru gitu, bukan berselingkuh ya, tapi kamu mencari ilmu aja gitu, sekedar untuk apa, sharing ya, sharing tentang pekerjaan atau hal-hal yang bermanfaat, atau mungkin kalian bisa belajar tarot gitu. Ya, dengan seperti itu akan menjadi obat juga sih buat kalian-kalian juga semua ya. Karena kita mengalami banyak hal yang tidak enak gitu ya. Jadi pasti banyak orang yang dicari seperti tukang tarot gitu ya, tukang lintrik, pasti akan dicari banyak orang-orang yang sedang mengalami masa-masa down. Jadi kalian jangan banyak di rumah gitu ya. Jadi kalian harus banyak ketemu orang, atau kalau nggak bisa dengan hal ketemu orang itu, kalian banyak searching, banyak belajar ya, banyak hobi-hobi yang kalian harus kembangkan untuk menghilangkan kecanduan kalian terhadap pasangan yang udah bertahun-tahun atau berhari-hari ini nggak chat kamu sampai bertahun-tahun. Oke, kalau kayak gitu buru-buru ditinggalkan aja, nggak perlu lagi ditunggu kejelasannya seperti apa ya. Teman-teman udah ngerti kali ya seperti apa kalau udah sampai 1 tahun atau bertahun-tahun begitu. Lalu apa, pesan semestanya tenang gitu loh. Dalam keadaan apapun nanti kalian saat menemukan banyak permasalahan, banyak kendala dalam kehidupan kita gitu ya, ada sebuah bantuan yang tulus yang datang dari malaikat pendamping kita ya. Kita tidak dibiarkan untuk terus bersedih, terselimuti kesedihan karena seseorang yang kita sayangi telah parkir di tempat lain gitu ya, atau mungkin telah berpaling cuek ya. Banyak berdoa teman-teman ya, dekatkan diri kita dan hati kita kepada Sang Pencipta ya, karena ada sebuah bantuan yang datang jika kita tulus, kita ikhlas, dan kita percaya bahwa setiap manusia yang hidup di bumi ini ya akan selalu ada kebaikan, ada pertolongan di setiap kesulitan, di setiap kejadian yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu terlalu dalam ya di dalam kesedihan tersebut. Segera pupus dengan doa ya. Percaya deh, pasti mantep banget, langsung cus. No, ajak dinner. Mungkin kamu bisa keluar gitu ya, bisa jalan-jalan, atau mungkin kalau uangnya nggak terlalu banyak,
kamu bisa membuat apa ya, membuat kebahagiaan sendiri dengan mengajak orang tua atau memasakkan sesuatu untuk orang tua gitu ya, membahagiakan mereka, atau kamu membahagiakan diri kamu ya, mengajak temanmu atau sekedar jalan-jalan aja gitu, yang penting bisa kumpul dengan beberapa orang yang kamu percayai, yang bisa menyembuhkan atau melupakan sejenak tentang si dia yang kamu sayangi ya. Itu lebih baik daripada kamu harus terus ditunggu, nggak ada kejelasan, akhirnya sakit hati ya kan. Udah begitu kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah sakit, dan nggak bisa keluar cepat penyembuhannya. Kalau udah kena sakit hati itu agak-agak lama gitu, tapi memang bukan agak lama ya, memang sangat lama sekali orang akan sembuh dari sakit hati itu ya. Nggak semua orang bisa gitu kayak Aquarius gitu, nggak semua orang bisa kayak Pisces, kayak nggak semua orang bisa kayak Scorpio yang gampang banget ngelupain, gampang banget buat cuek gitu, seperti Capricorn yang bisa cepet-cepet nendang orang-orang yang yang punya jiwa bangsat gitu ya, jiwa kurang ajar gitu, pasti lebih cepat untuk dimusnahkan. Lalu kata semesta, dengarkan kata-kata hatimu, malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus kepadamu. Jadi dalam keadaan sedih, tetap tenang, dekat dengan Tuhan. Maka di situ kamu akan diberikan jalan keluar dari setiap peristiwa yang tidak mengenakan di dalam hari-harimu, bahkan di dalam hubungan percintaanmu dengan si dia ya. Fokus pokoknya jangan terlalu kejar ya, seseorang yang mulai minta menjauh atau sengaja menjauh, jangan dikejar ya sayang ya. Dengan ketenangan, dengan banyak berdoa, kita akan diberikan jalan keluar. Malaikat pelindung akan selalu membantu kita ya, membantu kita memberikan jalan terbaik untuk kedepannya, apa yang harus kita lakukan setelah kita dihianati, bahkan agar kita cepat sembuh dari penyakit yang ditimbulkan oleh si doi ya, atau mungkin juga dia akan kembali lagi, kamu bisa membalasnya. Ada ide yang brilian guys ya. Jadi kalau dalam ketenangan, dalam keikhlasan, dalam berdoa, kita kita tuh gimana ya, orang tenang itu kan selalu mendapatkan ide ya, untuk mendapatkan jalan keluar apa yang mesti dilakukan ya, apakah akan dibalas ataukah akan ada peperangan. Karena orang-orang tenang itu selalu mendapatkan ide ya, ide cemerlang untuk bisa melampiaskan kemarahannya gitu ya, kekesalannya kepada pasangan yang sudah berani-berani nyuekin, bahkan menduakan. Dia akan membuat perhitungan kah atau ditinggalkan begitu aja ya. Idenya selalu turun, selalu berkeliaran di atas kepala kita, di hati kita, apa yang harus kita lakukan. Yang penting jangan memelas meminta untuk kembali, jangan sampai itu terjadi teman-teman. Jaga harga diri ya, karena semua apa namanya, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita sudah ada takdir dari Tuhan ya, untuk karma kita, untuk pembersihan diri agar kita terhindar lagi di kemudian hari dari perundungan, dari penyerangan, dari intimidasi orang-orang yang kita sayang. Karena orang-orang terdekat yang banyak sekali menimbulkan banyak penyakit ya, banyak menimbulkan kesakitan kepada diri kita adalah dari orang-orang terdekat, bukan orang-orang yang jauh gitu. Karena orang-orang yang kita sayangi adalah orang-orang yang paling nomor satu yang bisa membunuh kita lebih cepat. Oke, jadikan hari ini adalah harimu ya, dimana auramu saat ini sedang bersinar dan membawa keceriaan bagi setiap orang yang ada di sekelilingmu. Jadi kamu tidak perlu lagi menunggu dia, tidak perlu lagi bersedih hati ya. Cepat-cepat pupus semua kesedihanmu, lalu kamu tanamkan di dalam jiwamu dan berikan senyuman di dalam wajahmu, di wajahmu itu ya. Kamu keluar gitu, kamu keluar rumah atau kamu grounding kaki kamu atau kamu pegang tangan kamu ke tanah ya, kamu senyum, kamu doa yang terbaik, kamu bilang auraku sedang bersinar dan membawa keceriaan bagi orang-orang sekitar, maka aku akan melepas semua hal-hal yang negatif yang melekat karena seseorang yang aku cintai. Lepaskan gitu, grounding, tidak perlu pakai sendal jepit atau sepatu ya, lepas biar kakinya nempel di rumput atau di tanah, begitu juga tangan kita ya.
musyrik nggak sih kayak beginian gitu ya? Kalau untuk orang muslim, coba cari tahu dulu ya, baik enggaknya ke depan seperti apa gitu, hal-hal yang sudah saya sebutkan. Kalian bisa cari tahu, bisa belajar, bisa searching-searching. Karena kebanyakan teman-teman aku ini orang-orang muslimnya taat ya. Jadi selalu ditanyakan, musyrik nggak sih Nyimas? Atau gimana sih Nyimas begini gini gini? Cari tahu lagi, banyak baca lagi ya. Aku seneng banget loh punya teman-teman kayak kalian tuh yang wow, agamis banget. Jadi aku juga ya, kita-kita sekarang semua memang tidak perlu apa ya namanya ya, percaya dengan hal-hal yang belum tentu itu menimbulkan kebaikan buat kita, seperti apa menyimpan foto di bawah bantal atau menyimpan jimat ya supaya dia bisa balik lagi, tidak perlu hal-hal yang seperti itu, tapi kita lebih dekat dengan alam semesta gitu ya, dekat dengan Tuhan dengan cara sering-sering berdoa walaupun kita tidak dalam berpakaian atau menghadap atau ada di dalam sebuah tempat ibadah ya, tapi dimanapun kita berada dalam keadaan tidak berpakaian ibadah gitu, kita selalu tanamkan di dalam jiwa kita ya, eh, hadirkan Tuhan selalu. Jangan lupa sering-sering berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Percaya nggak percaya itu akan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dan tanpa kamu sadari, semua masalah yang kamu lewati begitu berat ternyata sudah selesai, ternyata lancar, ya nggak sih? Kerasa nggak kayak gitu? Pasti kerasa. Oke teman-teman, goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.